yaitu Sekolah Minggu di Udara bareng aku, Luli. Yeay, wah teman-teman, apa kabarnya? Aku berdoa supaya teman-teman semua dalam keadaan yang baik ya. Oke teman-teman, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yang semangat ya. Shalom teman-teman, kita puji Tuhan dengan semangat ya. Kita tidak boleh takut pada apapun karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Oke, dengan semangat kita memuji Tuhan. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman, kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan. Shalom teman-teman semua. Apa kabar? Semuanya baik? Puji Tuhan, semuanya baik dan luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan Yesus ya. Wow, luar biasa Tuhan kita. Nah teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelumnya
kita mau ngambil posisi berdoa dulu. Kakak akan berdoa untuk membuka penyampaian kebenaran firman Tuhan untuk kita semua hari ini. Ya, yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baik yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu juga ada bersama dengan kami semua, mempersiapkan kami untuk bisa menerima firman-Mu dengan baik, merenungkannya dengan baik, dan terlebih lagi kami mempelajarinya dengan baik serta melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk duduk diam selama kami mendengarkan firman-Mu, agar kami boleh menjadi murid-murid yang mendengar dengan baik dan melakukan sesuai dengan perintah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Haleluya, amin. Semuanya sudah siap dengarkan firman Tuhan ya. Baik, teman-teman, judul cerita kita pada hari ini adalah hal pengajaran yang sesat. Terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Nah, judul cerita ini masih berupa seri khotbah di bukit ya. Masih dalam satu rangkaian seri khotbah di bukit. Oke? Teman-teman, dosa telah masuk ke dunia dan telah membuat manusia melakukan hal-hal yang berdosa dan jahat, yang membuat kita harus lebih berwaspada dan hati-hati. Karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang sepertinya baik, tetapi ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dosa sendiri itu juga adalah perbuatan, pikiran, apapun yang dikerjakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu disebut dengan dosa yang meleset atau yang tidak tepat sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi semua yang di luar dari firman Tuhan itu adalah perbuatan dosa. Semua pikiran yang di luar dari kehendak Tuhan itu juga dosa. Nah, teman-teman, berbuat baik untuk mendapatkan pahala itu adalah salah satu contoh yang kedengarannya bagus. Berbuat baik untuk mendapatkan pahala. Tapi apakah betul sesuai dengan firman Tuhan? Atau saat ini ada istilah yang sering digunakan oleh anak-anak zaman sekarang yang sedang beranjak remaja, yaitu YOLO. Apa ya YOLO? YOLO itu katanya artinya ini, you only live once. Wow. Hanya hidup satu kali. Kamu hanya hidup satu kali. Sayangnya kelanjutannya adalah kamu hanya hidup satu kali saja. So, lakukan saja semaumu, sesukamu. Wah, ini yang menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Iya kan? Apakah benar seperti itu teman-teman? Ya. Jadi tidak benar karena kita tidak boleh melakukan apapun sesuka hati kita. Ya kan teman-teman? Kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang masih kecil nih, jika adik-adik bertemu dengan orang yang tidak adik-adik kenal, kemudian mereka mengajak adik-adik untuk mengikuti mereka, maka adik-adik harus bersikap tegas. Ya, harus bersikap tegas terhadap mereka. Jangan ikuti keinginan mereka. Jangan, walaupun mereka menawarkan uang atau kue atau makanan-makanan yang enak-enak atau mungkin mengajak adik-adik jalan-jalan ke mall. Biasanya mereka menggunakan bujuk rayu yang menggiurkan adik-adik agar adik-adik mau mengikuti keinginan mereka. Nah, nanti mereka akan membawa adik-adik ke satu tempat yang adik-adik sendiri tidak mengetahuinya. Kemudian mereka akan meminta imbalan dari papa dan mama melalui telepon, ya. Melalui telepon mereka akan minta uang pada papa dan mama. Kalau papa dan mama tidak memberikan uang, adik-adik akan dikurung atau disakiti. Pastinya adik-adik tidak mau kan hal itu terjadi, ya kan? Ya, jadi adik-adik harus tegas terhadap mereka pada saat dibujuk, dirayu, supaya adik-adik bisa selamat atau terhindar dari bujukan itu, ya. Tetapi adik-adik juga tidak perlu takut,
Karena kita punya Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik punya Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan adik-adik. Kita semua punya Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik hanya perlu waspada dan berhati-hati dengan orang-orang yang tidak adik-adik kenal dengan baik. Oke? Luar biasa. Teman-teman juga harus berhati-hati dengan orang-orang yang mengajarkan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan atau Alkitab itu banyak salahnya. Bagaimana mungkin Alkitab itu dipalsukan sementara Alkitab itu berisi firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sebuah kebenaran. Dan kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya firman Tuhan itu sendiri adalah Tuhan Yesus, adalah Allah, kebenaran. Jadi tidak mungkin dipalsukan, ya kan? Nah, adik-adik juga wajib berhati-hati, jangan mudah percaya dengan pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, semua ajaran yang melenceng dari firman Tuhan, yang keluar dari ajaran firman Tuhan, apalagi kalau adik-adik rajin membaca firman, rajin membaca Alkitab. Oh, ini kok tidak seperti yang ditulis di Alkitab ya. Nah, itu harus ditolak dengan tegas, ya. Jangan hidup di luar dari pengajaran firman Tuhan dan jangan percaya setiap ajaran yang datang kepada adik-adik kalau itu di luar dari pengajaran firman Tuhan. Amin. Sebagai awasan buat kita semua, buat adik-adik di rumah, buat teman-teman dan juga buat kakak-kakak sekolah minggu juga buat kita semua. Yang pertama tentunya kita harus selalu berdoa. Kita harus rajin berdoa agar Tuhan Yesus melindungi adik-adik, melindungi kakak-kakak juga ya, dimanapun kita semua berada. Amin. Yang kedua, adik-adik harus rajin membaca Alkitab ya, menghafalkannya dan tentu juga mempelajarinya dengan baik. Kalau kita sudah membaca Alkitab, kita menghafalnya dan kita mempelajarinya dengan baik, kita jadi bisa tahu bahwa ajaran ini datang dari Tuhan atau bukan. Ini kayaknya ajaran tidak benar nih. Ini kayaknya sesat nih. Tuhan akan berikan hikmat buat kita. Oke? Yang pertama berdoa, yang kedua baca Alkitab, dan selanjutnya jika adik-adik atau teman-teman kurang mengerti ketika membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, adik-adik atau teman-teman bisa kok bertanya kepada kakak-kakak sekolah minggu. Bisa juga bertanya kepada para pastor yang ada di gereja ya. Dan jangan bertanya kepada orang yang salah. Jangan bertanya kepada orang yang salah. Supaya jawaban yang diberikan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Nah teman-teman juga harus selalu mengingat beberapa hal yang akan kakak sampaikan ini. 1. Mata Tuhan selalu melihat dan memperhatikan kita dimanapun kita berada. Di dalam Amsal 15 ayat 3 tertulis, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kalau begitu, tidak ada yang terlewat ya dari pengawasan Tuhan, betul? Orang jahat dan orang baik, semua orang dalam pengawasan Tuhan. Kalau mata kita hanya bisa melihat tertentu, terbatas. Tetapi apa yang terjadi di belakang kita yang tidak bisa kita lihat, ya mata Tuhan bisa melihatnya. Karena apa? Karena mata Tuhan ada di segala tempat, melihat dan mengawasi orang jahat dan orang baik. Tidak ada yang bisa membatasi penglihatan Tuhan. Ya, penglihatan Tuhan begitu terbuka semuanya, jadi Tuhan bisa lihat. Oke, yang kedua, malaikat Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan begitu mengasihi kita, mengasihi adik-adik, teman-teman, mengasihi kakak-kakak juga. Ya, sehingga Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan mengawasi kita semua di mana saja. Oke. Mazmur 91 ayat 11. Di situ tertulis, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Untuk adik-adik kecil ada ayat khusus yang menggembirakan hati para orang tua. Ayat ini merupakan ucapan Tuhan bagi kita orang tua dan orang dewasa
yaitu di dalam Matius 18 ayat 10. Tertulis demikian, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa yang di surga. Wah, ada malaikat yang selalu bersama dengan adik-adik. Haleluya. Nah, adik-adik, teman-teman terkasih yang tercinta di dalam Tuhan Yesus, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar hidup berhati-hati, berwaspada terhadap setiap ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, oke? Untuk itu, teman-teman atau adik-adik harus rajin membaca Alkitab dan rajin juga berdoa. Oke. Jika ada pengajaran yang tidak benar dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, teman-teman, adik-adik kecil di rumah juga bahkan ya diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat dengan mudah menolaknya. Oke? Menolak semua ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ajaran yang sesat dan yang mencoba menyesatkan adik-adik dari jalan Tuhan. Amin, amin, amin. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi amin untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Terus lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Tuhan Yesus juga mengasihi kakak dan kakak-kakak yang lainnya. Mari kita tutup kebenaran firman Tuhan hari ini dengan ayat hafalan yang seperti biasa kakak selalu memberikan di akhir penyampaian firman Tuhan. Ayat hafalan yang pertama tentunya yang komplit buat kakak-kakak yang lebih besar yang sudah bisa menghafal yang lebih panjang ya. Terdapat di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke? Dan untuk adik-adik yang kelas kecil atau yang masih kecil, nah kita pakai kalimat yang sesuai dengan firman Tuhan masih yang sama, yaitu mereka yang melakukan kehendak Allah akan masuk surga. Gampang ya, mereka yang melakukan kehendak Allah akan masuk surga. Hanya 8 kata. Oke, semuanya anak hebat, anak Tuhan pasti bisa menghafalkan setiap ayat hafalan yang diberikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa dan kakak juga ingin mendoakan untuk adik-adik semua agar kita semua terbebas atau dihindarkan, dijauhkan dari setiap pengajaran sesat. Kalaupun ada yang mencoba datang untuk memberikan ajaran-ajaran itu, kita semua dilindungi Tuhan. Amin. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang telah disampaikan bagi kami semua hari ini. Betapa Engkau begitu mengasihi dan menyayangi kami sehingga Engkau tidak mau satupun dari kami masuk ke dalam ajaran-ajaran yang menyesatkan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus sebagai kakak-kakak pengajar, kami mau mendoakan agar adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang Engkau titipkan bagi kami ini semua Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus mereka Tuhan di dalam perkembangan mereka, di dalam pergaulan mereka. Mereka semua dijauhkan dari hal-hal yang menyesatkan hidup mereka, dari hal-hal yang bisa membawa mereka jauh dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan Yesus melindungi generasi-generasi ini. Dan biarlah Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus boleh bertumbuh di dalam Engkau, menghidupi setiap firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan mereka rajin berdoa sehingga mereka selalu berkata-kata dengan Tuhan. Dan suatu kali kelak mereka mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk mendengar suara Tuhan sendiri untuk menuntun hidup mereka ke jalan yang benar dan menolak segala ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang berbelok dari kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri kelas ini Tuhan, penyampaian firman pada hari ini, tetapi kami percaya firman Tuhan tetap hidup di dalam kami kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.
Amin. Shalom. Shalom teman-teman. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik? Pastinya. Nah, teman-teman pasti dapat pelajaran yang penting dari kebenaran firman Tuhan, ya kan? Nah, mungkin ada teman-teman yang mau sharing ya. Teman-teman dapat pelajaran apa dari firman Tuhan hari ini? Kalau Kak Vita hari ini belajar bahwa kita harus berhati-hati ya teman-teman ya. Kita harus berhati-hati terhadap setiap ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana tahunya kalau ajaran itu tidak sesuai firman Tuhan? Untuk itu teman-teman harus rajin membaca Alkitab dan berdoa ya. Jadi ketika ada pengajaran yang tidak sesuai firman Tuhan, teman-teman bisa tahu nih, wah ini ajarannya tidak sesuai firman Tuhan nih. Dan kita bisa menolaknya dengan tegas. Begitu ya teman-teman. Oke, teman-teman harus selalu lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, kita percaya bahwa firman Tuhan akan menolong kita supaya kita lebih waspada. Kita bisa lebih aware terhadap segala pengajaran yang kita terima. Sehingga hidup kita boleh terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Kerjakan dengan baik ya. Aktivitas sekolah minggu di udara. Teman-teman, aktivitas kita kali ini yaitu benar atau salah. Nah, pertanyaan pertama, benar atau salah? Kita harus berbuat baik untuk mendapatkan pahala. Benar atau salah ya? Nah, pertanyaan yang kedua, benar atau salah? Mata Tuhan selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Benar atau salah ya? Nah, pertanyaan yang terakhir, benar atau salah? Hidup hanya sekali, lakukan apa saja yang kita suka. Benar atau salah ya? Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kalau sudah selesai mengerjakannya, jangan lupa kirimkan ya hasil yang sudah kalian kerjakan ke sekolah minggu di udara. Oke, teman-teman, ibadah kita sampai di sini dulu ya. Kita akan ketemu minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.